Al-Hikam yang berbahagia dan semoga dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hari Ahad pagi bersama kembali dalam mengkaji kitab Al-Hikam yang disusun oleh Hadratus Syekh Ibnu Athaillah Al-Askandari rahimahullahu ta'ala alaih, menyambung kata mutiara, kata hikmah yang ke-18. Dalam ringkasannya yang akan kita kaji adalah tentang menunda waktu beramal adalah tercela dalam agama. Muslimin dan muslimah, usia atau umur yang akan ketemu dengan ajal. Umur ini dari bahasa Arab, ajal juga dari bahasa Arab. Umur itu dari dua sisi punya dua makna. Satu, umur dari kata amrun yang diawali dengan hamzah. Nah, artinya adalah urusan. Kemudian umur yang ditulis dengan ain, ini adalah masa ataupun waktu. Sedangkan ajal adalah batas. Waktu dan urusan kita ada batasnya. Intinya di situ. Setiap harinya usia dan umur kita akan lebih dekat kepada berakhirnya, yang disebut dengan ajal. Kita tidak akan dapat beramal melainkan ada kesempatan untuk kita beramal. Ada kesempatan pun belum tentu boleh beramal jika tidak ada kemampuan untuk beramal. Ada kemampuan, ada kesempatan pun belum tentu dapat beramal jika tidak ada kemauan. Nah, kemauan inilah yang akan ada hubungannya dengan perasaan, akan ada hubungannya dengan pahala dan ganjaran. Karena kemauan ini yang akan bertemu dengan tantangan, dugaan, ujian, dan cobaan. Kadang kesempatannya ada, tapi kemauannya tidak ada. Kadang kesempatan, kemauan ada, kemampuannya pula tidak ada. Berkumpul dan bertemu kemampuan, kesempatan, dan kemauan, nyatalah itulah rahmat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nyatalah itu pertolongan Allah. Dan pada pagi hari ini di kata hikmah yang ke-18 oleh Ibnu Athaillah mengungkapkan dalam bentuk kata Bismillahirrahmanirrahim, ihalatukal a'mala ala wujudil faraghi min ru'unatin nafsi. Ihalatukal a'mal, Anda berusaha memindahkan atau menunda-nunda segala amal kebajikan ala wujudil faraghi, pada waktu ada kelapangan. Min raw'anatin nafsi, adalah sebagian dari kebodohan-kebodohan diri. Demikian jika diterjemah dalam bahasa kita. Insya Allah dengan pertolongan Allah, hidayah-hidayahnya, bimbingan dan taufiknya, pagi ini saya menjelaskan, membentangkan di hadapan muslimin muslimah kata hikmah atau kata mutiara ini. Ya. Berawal dari yang disebut dengan usaha. Allah itu Tuhan yang maha berkuasa, dan sifat Allah berkuasanya adalah sempurna. Tanpa pertolongan makhluknya, Allah berkuasa apa saja. Allah berkuasa untuk membuat, Allah berkuasa untuk menjadikan, bahkan Allah juga kuasa untuk meninggalkan, artinya tidak menjadikan. Itu dalam faham Ahlus Sunnah wal Jamaah disebut sebagai sifat jaiz bagi Allah, fi'lu kullu mumkinin aw tarkuhu.
Fi'lu kullu mungkinin, Allah boleh berbuat segala sesuatu, autarkuhu, ataupun Allah Ta'ala berkehendak untuk meninggalkan. Sehingga berdirinya zat Allah itu tidak dipengaruhi dengan makhluk ciptaannya. Kemudian Allah ini Tuhannya dunia juga Tuhannya akhirat. Secara ringkas kehidupan ini dibagi dua, walaupun secara terperinci dibagi 5. Kehidupan ini dibagi dua, yaitu kehidupan dunia, 2 kehidupan akhirat. Dari 2 itu ada perjalanan-perjalanan yang dijelaskan mulai dari alam ruh, alam rahim, alam dunia, alam barzah, alam akhirat. 5. Diringkaskan menjadi 2, alam dunia dan alam akhirat. Di alam dunia ini alam usaha. Ya, di dunia ini adalah alam bekerja. Di dunia ini alam berikhtiar. Allah Ta'ala sutradara dunia dan pencipta segala sesuatu yang ada di dunia. Allah menjadikan manusia sebagai khalifahnya. Ini ja'ilun fil ardi khalifah. Allah jadikan manusianya ini sebagai khalifah. Sedangkan selain manusia adalah penyerta yang menyertai khalifahnya, yang menyertai manusia. Perhatikan berapa jenis dan berapa banyak makhluk di sekeliling kita yang menyertai hidup kita, menjadikan pandangan mata kita menjadi indah karena ada tumbuh-tumbuhan yang berbagai jenis di sekitar kita, menjadikan keperluan kita tercukupi karena ada beberapa jenis hewan yang boleh kita makan. Keperluan kita tercukupi karena di persekitaran kita ada tumbuh-tumbuhan yang boleh kita makan. Keperluan kita tercukupi baik rohani maupun jasmani karena keinginan-keinginan kita dipenuhkan oleh Allah dan disediakan, bahkan diberikan oleh Allah kepada kita. Kita sebagai khalifahnya, selain kita adalah penyerta yang menyertai hidup manusia sebagai khalifah Allah Subhanahu wa Ta'ala di dunia. Kemudian manusianya yang dijadikan khalifah ini mesti buat apa? Ya, mesti melakukan yang dikehendaki oleh Allah. Nah, Allah Ta'ala Maha berkehendak menciptakan manusia di dalam kehendaknya dan membimbing manusia dengan syariatnya atau dengan aturannya. Maka manusia berhadapan dengan halal, haram, makruh, mubah, sunnah. Juga manusia dihadapkan oleh Allah Ta'ala dengan motivasi dan semangat hidup, dengan adanya untung, rugi, susah, senang, sehat, sakit, banyak, sedikit, kaya, miskin. Juga Allah Ta'ala memberikan harapan, wawasan, orientasi masa depan dengan adanya surga dan segala kenikmatannya, dan neraka dengan berbagai jenis azab dan siksaannya. Ini semua Allah Subhanahu wa Ta'ala yang menghendaki, sehingga manusia, saya, tuan-tuan, puan-puan, muslimin, muslimah, jamaah pengajian kitab Al-Hikam, selalu ada 2 bisikan. Bisikan yang mengajak kepada kebaikan dan bisikan yang mengajak kepada keburukan. Kadang bertengkar, berlawan antara 2 bisikan itu, maka yang mana yang kuat? Apakah yang kuat adalah bisikan kebaikannya ataupun keburukannya? Dan di dalam diri manusia ini ada hati, ada nafsu. Hati sukakan kepada kebaikan, nafsu sukakan kesenangan. Perhatikan,
dalam bentuk bahasa hati sukakan kebaikan, karena itu yang telah Allah Ta'ala format pada setiap manusia. Nafsu pula adalah sukakan kebaikan, sukakan kesenangan. Nah, kesenangan inilah yang menjadi umpan, menjadi jalan bagi syaitan untuk membuat tipu daya. Dan ketemu pula dengan kehidupan yang sementara, yaitu kehidupan dunia. Kadang ada yang terpedaya dengan kehidupan dunia, melupakan kehidupan akhirat yang kekal abadi selama-lamanya. Nah, pada saat kita berpikir, merenung, atau dalam bahasa ibadahnya adalah tafakur. Kemudian dalam tafakur itu kita menemukan siapa sih sebenarnya diri kita. Kemudian menemukan pula siapa sebenarnya sang pencipta alam semesta. Setelah kita sedikit demi sedikit menemukan siapakah diri kita, kita berikan jawaban pada diri kita, aku adalah hamba. Hambanya siapa? Hambanya orang kaya, hambanya majikan, atau hamba Allah Subhanahu wa Ta'ala? Jawaban tepatnya adalah kita adalah hamba Allah. Kemudian apa yang mesti aku lakukan sebagai hamba Allah? Aku harus mengabdikan diriku kepadanya. Pengabdianku dalam bentuk apa? Ya. Sedangkan Allah tidak perlu dari makhluknya. Pengabdian kita melalui dua jalur. Satu, jalur syariat, mengatur cara hidup secara fisik. Yang kedua, jalur hakikat, mengatur hati supaya tidak menentang takdir, supaya terima qada qadar, supaya lapang dada, supaya redha dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, setelah mukaddimah yang saya bentangkan di hadapan tuan-tuan puan-puan, baru saya akan masuk kepada ihalatukal a'mala ala wujudil farad. Usaha atau melakukan sesuatu dengan menunda-nunda amal kebaikan karena menunggu waktu lapang. Menunda amal kebaikan karena menunggu waktu lapang. Sedangkan kesempatannya ada. Kesempatan sudah ada, peluangnya pun sudah ada, tapi masih menunggu waktu lapang. Karena ia merasa bahwa kesempatan ada, waktunya tidak lapang. Muslimin dan muslimah ini berlaku pada siapapun. Menunda-nunda amal menunggu waktu lapang. Ia menyangka bahwa esok lusa ada waktu lapang boleh beramal. Tetapi pada waktu ini, yakni yang sekarang, yang ada kesempatan, ia rasa sempit waktunya sehingga tidak segera untuk beramal. Mungkin itu berlaku dan pernah berlaku kepada muslimin muslimah, termasuk juga kepada diri saya. Kenapa itu berlaku? Karena belum tepat cara pandang kita, belum tepat cara kita menyimpulkan, belum tepat cara kita memahami. Teman-teman, tidak mungkin bagi Allah itu memberikan peluang untuk beramal, melainkan Allah juga yang akan memberikan kemampuan dan kelapangan untuk beramal. Contoh, hubungan orang tua dengan anak. Tidak mungkin orang tua itu akan menyuruh anaknya jika anaknya tidak ada waktu untuk melakukannya. Atau tidak mungkin orang tua akan menyuruh anaknya, melainkan anaknya mampu untuk melakukannya. Coba tuan-tuan dan puan-puan rasakan, pernahkah tuan-tuan menyuruh anak kita di luar batas kemampuan untuk melakukan? Pasti jawabannya tidak pernah. Pernahkah kita menyuruh anak kita, ya, sedangkan anak kita tidak ada waktu untuk melakukan yang kita perintahkan? Tentu tidak pernah kita melakukan seperti itu. Kemudian kita bawa ke Allah. Demikian juga Allah tidak akan memberi
kesempatan kepada hamba, melainkan saya ralat, tidak mungkin Allah Ta'ala memberi peluang untuk beramal, melainkan Allah Ta'ala telah menyiapkan kemampuan untuk beramal. Nah, pada saat kita pandang Allahnya, insya Allah kita tidak akan menunda amalnya, tidak akan menunda kesempatan yang sedang ada. Saya contohkan, majikan dengan pekerjaan yang telah ditetapkan sebagai tanggung jawab harian seorang pekerja di bawah majikannya, entah dia sebagai accounting ataupun sebagai admin atau posisi-posisi yang telah diposisikan majikannya kepadanya. Satu ketika dia dipanggil oleh majikannya dan ia harus meninggalkan pekerjaan yang sedang dikerjakannya. Mana lebih baik sebagai seorang pekerja ketika dipanggil oleh majikannya, dia menyelesaikan pekerjaan dan tanggung jawabnya, ataupun dia memenuhi panggilan majikannya? Tentu yang nomor 2 ini yang lebih baik, karena yang panggil adalah majikannya dan ia bekerja pun untuk majikannya. Ia bekerja dan bertanggung jawab dengan pekerjaannya, itu juga khidmat kepada majikannya. Ia duduk di tempat duduk dia bekerja, di kantor, di office, di ruangan yang dia bekerja, itu juga melaksanakan tanggung jawabnya. Tapi ketika dia dipanggil oleh majikannya, lebih baik dia tinggalkan yang itu dan dia menghadap kepada majikannya. Mungkin majikannya ketika memanggil bukan memberikan pekerjaan yang dianggap penting, tapi menurut majikannya adalah sesuatu yang penting. Contoh, dipanggil oleh majikannya hanya diajak untuk menemani makan saja, ataupun menemani minum dan borak sembang. Tapi karena yang panggil adalah majikannya, dengan rasa takzim, rasa hormat kepada majikannya, walaupun hanya minum ataupun hanya makan bersama dengan majikannya, boleh menjadikan jalan redonya atau senangnya majikan terhadap pekerjanya. Nah, setelah sedikit hubungan sesama manusia saya jadikan contoh, kita bawa ke Allah. Kita punya tanggung jawab. Siapa yang tak punya tanggung jawab? Puan-puan, ada anak bertanggung jawab dengan anaknya, ada pelajar sebagai seorang guru bertanggung jawab dengan pelajarnya, seorang istri punya suami bertanggung jawab dengan suaminya, ya. Seorang anak punya orang tua bertanggung jawab dengan orang tuanya, dan tanggung jawab yang lainnya. Kemudian ada peluang yang diberikan oleh Allah ketika dia sedang menguruskan kewajiban-kewajiban dan urusan-urusan yang dihadapinya. Dia harus membuat pilihan mana dari dua kebaikan itu yang baik di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dalam pengajian yang telah berlalu, sampaikan yang terbaik adalah yang tidak memperturutkan hawa nafsunya. Ya, itu. Kemudian untuk materi pada pagi hari ini, ya, yang terbaiknya adalah yang lapang dada menerima dan berusaha untuk melakukan apa yang Allah bukakan kepadanya. Seperti mana cerita walinya Allah, wali Allah yang sedang baca Quran di masjid, iktikaf dengan baca Quran, kemudian ada tamu, ada orang menghampirinya,
Dan orang yang menghampirinya ini minta tolong dengan berbagai-bagai ucapannya, ia dan keluarganya dalam keadaan kekurangan. Ia dan keluarganya sudah sekian hari tidak ada makanan yang dimakan. Pada waktu itu dia sedang baca Quran, dia sedang i'tikaf, dia sedang berada di masjid, dia sedang berada di atas sejadahnya. Mendengar ucapan orang yang mendatanginya ini, dia tutup Qurannya. Kemudian diajaklah orang ini untuk pulang balik ke rumahnya. Sesampainya di rumah dipersilahkan untuk duduk dan diambilkan makanan. Diambilkan makanan dari belakang, dibawa ke depan dan diserahkan. Dalam kisahnya itu masih pakai bentuk kantong, ya, yang isinya adalah gandum. Kemudian diserahkan, diterima oleh tamunya tersebut, dan tamunya mengatakan, yang belum makan bukan hanya saya, tapi keluarga saya pun belum makan. Walinya Allah ini tadi balik lagi ke belakang dan ambil lagi satu kantong lagi untuk diberikan. Diterima oleh tamunya, dan tamunya mengatakan bahwa keluarganya atau anaknya itu ramai dan sama-sama belum makan. Akhirnya ngambil lagi ke belakang dan dibawa ke depan. Sampai kali ketiga, tetamunya ketika menerima yang ketiga ini, dia tertawa dan tersenyum. Kemudian ditanya, apa makna awak tertawa? Tiga-tiganya ini adalah bagianmu, bukan bagianku. Aku datang hanya untuk menguji. Ternyata lelaki tersebut adalah bukan manusia, tapi malaikat yang menyerupai manusia yang disuruh oleh Allah menguji hambanya. Muslimin dan muslimah, pelajaran yang dapat kita ambil yang mana? Baca Quran, i'tikaf di masjid itu bagus, tapi Allah Ta'ala menguji, kerana siapakah baca Qurannya? Apabila kerana nafsunya, tentu dia menolak kesempatan yang didatangkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tapi kerana i'tikafnya adalah lillahi ta'ala, yang datang juga disambut dengan perasaan lillahi ta'ala, akhirnya kesempatan yang baru datang segera disambutnya, dan kesempatan yang baru datang segera dilayaninya, ternyata adalah hanya menguji kepada dirinya bagaimana dan kemana dibawa amalnya. Nah, muslimin dan muslimah rahimakumullah, kita itu cerdik, pandai, karena ya setiap hari sama-sama mengaji. Namun kadang kepandaian dan kecerdikannya belum mengeluarkan buah, baru sebatas pohon, seperti mana akar mengeluarkan pokok, ranting, dahan, buahnya belum. Nah, buahnya ilmu itu apa? Buahnya ilmu itu adalah akhlak. Maka baginda Rasul diutus menjadi utusan Allah atas muka bumi adalah menyempurnakan akhlak. Buah dari ilmu adalah akhlak. Baik itu akhlak yang berhubungan dengan Allah maupun berhubungan dengan sesama. Ada orang, tuan-tuan, ya, yang tidak memilih pekerjaan. Yang penting mendapatkan upah ataupun mendapatkan habuan atau mendapatkan gaji atau mendapatkan rezeki. Dia tidak pilih-pilih pekerjaan. Yang mana yang dia jumpa, kesempatan yang mana yang ada, itulah yang dilakukannya. Dan tuan-tuan, puan-puan, khususnya puan-puan, ibu-ibu, jangan pandang di luar sana, pandang pada diri kita.
puan-puan, pekerjaan rumah puan-puan ada pilih-pilih kan? Ada masanya harus mencuci baju karena memang sedang menghadapi baju banyak kotor, ya mencuci. Ada kalanya sedang menghadapi lantai yang perlu disapu, kemudian menyapu. Ada kalanya menghadapi pinggan, mangkok, sudu, garpu kotor yang harus dicuci. Ada kalanya ya, masih punya anak kecil yang menangis, yang harus dijaga dan yang harus dipelihara. Mana-mana pekerjaan sebagai ibu rumah tangga tidak pilih-pilih. Yang sedang dihadapi itulah yang terbaik bagiku untuk aku lakukan. Sedang memasak, anaknya menangis, ya, mungkin ya, puan-puan pernah terjadi seperti itu. Ya berhenti dulu, kemudian menimang anaknya, menidurkan anaknya. Kalau tidak anak, mungkin peringkat puan-puan cucu. Ya. Itu hari ada kejadian, ya, ini cerita sedikit. Ya. Kan hari Jumat hatiku saya tangguhkan karena ada majelis penyambut dan pertandingan ustazah di Taska Nurul Huda beserta dengan wali murid dan muridnya dan siswa ataupun pelajarnya. Di situ ada pertandingan kolaborasi antara orang tua dengan anak. Bagaimana sebagai orang tua menyiapkan keperluan anak sebelum pergi ke sekolah. Nah, itu termasuk sarapannya, bajunya, pakaiannya. Bagaimana anak ketika akan pergi sekolah dengan memakai baju sendiri, kaos sendiri, seluar sendiri, kopiah sendiri, dinilai. Nah, dalam ramainya anak-anak kecil itu ada meja. Meja itu terbuat daripada marmer. Kemudian kakinya agak kecil. Bila ditekan bagian kiri dengan kuat, maka akan bahasa Jawanya jumblang, jatuh. Marmer itu tadi terkena ibu jari kaki budak kecil itu tadi. Mancut darahnya di situ. Sedangkan pada saat itu masih berjalan acara, masih berjalan pertandingan, masih berjalan perlombaan. Ada hamba Allah, ibunya mendekati tapi tak sampai hati karena tengok darah itu. Kemudian ada wali murid lelaki yang terus ambil sikap bawa ke klinik untuk buat perawatan. Nah, cerita saya ini adalah bahwa kesempatan-kesempatan untuk berbuat baik itu kadang bukan atau tidak berulang kali kedua. Kesempatan untuk berbuat baik yang telah Allah hadapkan, maka itu yang harus kita segera menyambutnya. Oleh Ibnu Athaillah dalam kata hikmah yang sedang kita kaji, kalau kesempatan buat baik itu kita menunggu waktu lapang, padahal kesempatannya sudah ada, itu tanda kebodohan yang ada pada diri kita. Apalagi jika seseorang ini masih milih-milih, yang itu nak, yang ini tak nak, yang ini pantas, yang ini tidak pantas, yang ini patut, yang ini tak patut. Memang ya, sebagai manusia dengan sifat kemanusiaannya, kadang pantas dan tidak pantas itu masih lagi menghantui. Contohnya ya, puan-puan merewang. Puan-puan ini orang yang berada. Pantaskah? Ya, andaikan bahasanya pantas, puan-puan cuci pinggan, ya, ataupun menyapu. Kalau pikir pantasnya, rasanya tidak akan menemukan mana yang pantas. Rasanya tidak akan menemukan mana yang patut. Kalau itu kita pandang di hadapan manusia. Manusia pandang tak pantas. Tapi kalau kita lebih jauh lagi cara pandang adalah ke Allah. Allah Ta'ala tidak hanya memandang kepada yang kelihatan, yang nampak. Tapi Allah pandang yang tersimpan di dalam hatinya,
yaitu niatnya. Oleh itu kadang, ya ini ceritanya Pak Kiai dan para ustadz, kadang berguraunya jalan-jalan. Ada hamba Allah jalan-jalan di pasar malam, ibunya ada, neneknya ada, cucunya ada, bertiga, 3 orang ini, cucu, anak perempuan, nenek. Kemudian cucunya ini minta belon, minta mainan, minta belon, dibelikan oleh neneknya. Karena kalau minta dengan maknya, kadang maknya tak bagi, sebab dah bersering kali. Mintalah cucu ini kepada neneknya. Nenek yang sayang dengan cucunya dibelikan belon. Sudahlah dibelikan. Tonton, dibawa dari tempat membeli ke tempat parking ini, yang bawa belon ini neneknya. Patut kan nenek bawa belon? Kalau pikir patut, ya tak patut. Mestinya yang patut adalah yang lebih muda dari neneknya. Siapa? Ya ibunya, yang jalannya lebih kukuh, jalannya lebih kuat, yang masih sehat, ya, yang masih muda. Tapi karena anak ini merasa tak patut, saya masih lawa, takkan saya pegang belum. Nenek sudah tidak pikir itu, ya. Yang penting ya cucunya gembira. Yang penting cucunya suka, walaupun harus bawa mainan ataupun bawa belon jalan. Kalau orang sudah seperti peringkat contoh ini, ya, maka tidak pilih-pilih lagi kesempatan yang datang terus disambut karena Allah untuk melakukannya. Pandangan manusia tidak menjadi pertimbangan utama. Andaikan harus menyapu, andaikan harus membersihkan, ya, halaman masjid ataupun halaman rumah, harus membuang sampah, tidak lagi menjadi pertimbangan bagaimana orang lihat saya. Tapi dia sudah mulai sambung kepada Allah, bagaimana Allah memperhati dan bagaimana supaya Allah Ta'ala meridhoi. Muslimin dan muslimah yang dikasihi dan semoga dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, itu kata hikmah yang sedang kita kaji, mengingatkan kita kesempatan itu tidak akan datang kali kedua. Jika ada kesempatan lagi, itu di waktu yang berbeza. Maka kesempatan yang sekarang adalah yang terbaik untuk kita menyambutnya. Tidak perlu menunggu waktu lapang, karena belum tentu yang kita tunggu waktu lapang itu betul-betul datang. Kadang ya menundanya karena mengharapkan ada lapang, tak lapang-lapang. Berarti harus Allahumma paksa menyambut kesempatan yang ada untuk dilakukan dengan segera. Dan di dalam kitab yang menjadi rujukan ada ayat Al-Quran yang dikemukakan atau yang dibentangkan, yaitu di surah Al-A'la ayat 16 dan 17. Ayatnya berbunyi, Bismillahirrahmanirrahim, bal tu'sirunal hayatad dunya wal akhiratu khairu wa abqa. Bal tu'sirunal hayatad dunya, tetapi kamu memilih kehidupan dunia. Wal akhiratu, sedangkan hari akhirat atau hari kemudian itu khairu wa abqa, lebih baik dan lebih kekal. Ayat yang sememangnya sudah pun hafal dalam rangkaian surah Al-A'la atau Sabbihisma Rabbikal A'la. Ayat ini membentangkan atau mengingatkan dua alam, alam dunia, alam akhirat. Seperti awal tadi ya, saya beri muqaddimah bahwa alam ini secara garis besarnya ada dua, alam dunia dan juga alam akhirat. Alam dunia itu ya alam yang kita sekarang ini ya, yang tuan-tuan tempati ini namanya alam dunia. Dan alam dunia itu pasti ya akan silih berganti. Ada susah, senang, ada kaya miskin, ada sakit, ada sehat, dan
silih berganti lainnya, termasuk silih berganti siang dan malamnya. Di alam dunia ini Allah Ta'ala menjadikan manusia perlu kepada dunia. Sekali lagi, Allah menjadikan manusia perlu kepada dunia. Seperti adanya lapar perlu makan, ya. Adanya rasa dingin ataupun sejuk perlu baju pakaian, dan keperluan-keperluan lainnya. Allah Ta'ala memfasilitasi, artinya menyiapkan dan menyediakan keperluan-keperluan itu semua. Dari zaman dulu, zaman manual sampai zaman kita, zaman teknologi, ya, Allah telah siapkan dari permulaan sebelum manusia diturunkan ke bumi, sebelum manusia ada di bumi. Kalau sekarang ini ada alat telekomunikasi seperti handphone, ya, dan handphone itu sendiri semakin tambah tahunnya semakin canggih, bukan hanya untuk berkomunikasi, tapi juga boleh untuk kamera, boleh untuk menyimpan data, mengirim data, menyimpan gambar, mengirim gambar, dan lain-lain. Sebenarnya Allah Ta'ala telah menyiapkan dari awal, hanya tahapan manusia, paradigma manusia, tamadun manusia, perkembangan manusia ini, ya, bertahap hinggalah kita ini berada di era dan di zaman IT, di zaman mudahnya informasi dan juga teknologi. Kemudian manusia dengan ketemu keperluan-keperluan yang menjadikan dia nyaman di dunia, ingin makan ada, ingin minum ada, ingin baju ada, ingin kendaraan ada, ingin rumah kediaman juga ada, ingin apa saja, ya, Allah Ta'ala perlukan. Saat hati mulai nyaman dengan dunia, itu bukan hanya sekarang. Saat hati nyaman dengan dunia itu diawali dari kita kecil, teman-teman. Dari awal kita lahir. Lahir nangis karena tidak nyaman, belum menemukan. Kemudian ketika dia sudah menemukan makanannya, air susu ibunya, kemudian sudah pun dipakaikan baju, ya, untuk melindungi dia dari kesejukannya, kemudian sudah diletakkan di tempat tidurnya, kemudian ditidurkan oleh Allah Ta'ala, diam, bahkan bisa senyum, walaupun nanti akan ada proses menangis lagi. Nah, dalam proses-proses ini, teman-teman, ya, proses menuju kembali kepada Allah melewati dunia, ada yang berada di zona nyaman. Artinya zona nyaman ini dia merasa nyaman kalau duitnya banyak. Dia merasa nyaman kalau badannya sehat. Dia merasa nyaman kalau punya istri ataupun anak. Dia merasa nyaman kalau punya pekerjaan atau bisnis atau perniagaan. Dia nyaman kalau dia punya pendapatan tetap, punya gaji di setiap bulan. Nyaman. Nah, dalam zona nyaman ini kadang, teman-teman, membahayakan. Bahayanya apa? Mau tidak mau, yang ia rasakan nyaman itu harus ditinggalkan. Yang merasa nyaman dengan uangnya, uang akan ditinggalkan. Merasa nyaman dengan istri, istri akan ditinggalkan. Merasa nyaman dengan rumahnya, rumah akan ditinggalkan. Merasa nyaman dengan kendaraannya akan ditinggalkan. Semua akan ditinggalkan. Oleh itu, ketika kita nyaman, ketika kita senang, Allah ingatkan, qul bi fadlillahi wa bi rahmatihi fa bidzalika falyafrahu. Katakan wahai Muhammad, hendaklah mereka itu bersenang-senang, artinya boleh bersenang-senang, ya. Tapi di atas dasar apa dia bersenang-senang? Jangan hanya bersenang di atas dasar punya kebendaan
ataupun punya dunia. Tapi bersenang-senanglah di atas dasar paham, mengerti, meyakini bahwa itu adalah bifadlillah, dengan kurniaan Allah. Aku boleh makan adalah pemberian Allah. Aku boleh punya baju pakaian, pemberian Allah. Aku punya kendaraan, pemberian Allah. Aku punya rumah kediaman, pemberian Allah. Sehingga ketika nyaman di dalam rumahnya, tidak lupa Allah. Ia nyaman dalam menggunakan uang atau rezekinya, juga tidak lupa Allah. Nah, yang seperti itu berarti tidak terpedaya dengan kesenangan dunia. Karena ada yang terpedaya, seperti mana dalam ayat bal tu'sirunal hayatad dunya, kamu memilih kehidupan dunia karena merasa nyaman di dunia, ya. Dan Allah itu Tuhan yang maha pencemburu. Artinya cemburu di sini adalah jika orang itu diciptakan untuk menyembah Allah, tapi dia tidak menyembah Allah, disitulah letak cemburunya Allah. Kamu itu aku ciptakan untuk menyembahku, tetapi bukan menyembah aku. Aku ciptakan kamu bukan untuk dunia. Dunia yang aku ciptakan untuk berkhidmat kepadamu, dan kamu aku ciptakan untuk berkhidmat kepadaku. Ya. Namun yang namanya manusia kadang dinasehati masuk telinga kanan, keluar telinga kiri. Kadang dinasehati dari pendengarannya turun ke hati, kemudian dirasakan kebenarannya, maka dia akan memberikan jawaban terhadap dirinya. Benar apa yang Rasul katakan, benar apa yang Allah katakan. Yang tidak benar adalah saya. Kenapa saya? Ya. Masih lagi belum dapat mengaplikasikan kebenaran firman Allah dalam kehidupan. Kemudian doa, ya Allah, alihkan perasaanku, alihkan hatiku, bukan mencintai dunia, tapi mencintai akhirat. Naik lagi, alihkan hatiku, bukan mencintai dunia dan akhirat, tapi mencintaimu, Tuhannya dunia dan akhirat. Ya. Sehingga tahap meningkat itu terjadi. Tahapan demi tahapan, tingkatan demi tingkatan itu berlaku dalam hidupnya selari dengan bertambah umurnya. Contoh, hari ini 13 hari bulan. 12-nya kemana? Kan sudah berlalu. 11-nya mana? Sudah berlalu. Hari ini hari Ahad, Sabtunya mana? Sudah berlalu. Akan ketemu Sabtu lagi, itu Sabtu yang baru. Sabtu yang lama sudah berlalu. Begitulah juga dibesarkan, ya, pada orang-orang yang telah sampai ajalnya, telah sampai waktunya. Mana duniamu? Sudah berlalu. Berarti dunia ini di belakang, akhirat di depan. Mana yang harus dicari? Akhirat yang di depan. Tapi harus melewati dunia, karena dunia adalah perjalanan. Ada hamba Allah dalam memberikan penjelasan, ya, bukan hamba Allah saja, tapi dengan ilmunya, hamba Allah yang berilmu ini menjelaskan mana penting dunia akhirat. Dunia dengan akhirat mana lebih penting? Ya. Dunia lebih penting daripada akhirat. Dari sisi mana? Dari sisi dunia tempat beramal, akhirat tempat menerima amal atau menerima balasan amal. Bagaimana akan menerima balasan amal jika di dunianya dia tidak beramal? Ini dari tahap rendah, dari tahap pertama. Bagaimana akan dapat balasan amal jika di dunianya tidak beramal? Coba tuan-tuan, puan-puan, logika kan benar. Bagaimana akan dapat upah kalau dia tidak bekerja? Ini inline, ini cara berpikir rasional. Tapi ada juga
ya, yang orang itu tak kerja tapi mendapatkan rezeki seperti orang bekerja atau bahkan lebih, ya, tuan-tuan dan puan-puan. Maka pada saat cara kita berpikir tentang dunia lebih penting daripada akhirat, karena dipandang dunia ini tempat beramal, bukan menunda-nunda amal sebagai bekal untuk akhiratnya. Nah, karena dunia ini tidak pernah berhenti, saya ralat juga, karena waktu itu tidak pernah berhenti, termasuk waktu di dunia, maka waktu demi waktu, saat demi saat, hari demi hari akan berlalu, akan berlalu. Sesusah-susahnya orang yang susah pada hari semalam pasti pindah hari ini. Sesenang-senangnya orang yang senang pada semalam pasti ditinggalkan juga untuk masuk pada hari ini. Begitulah terus sampai ajal tiba. Sesenang-senangnya orang yang bersenang-senang di dunia, dunia akan ditinggalkan, akhirat yang di depan. Maka disebut atau disampaikan oleh Allah, wal akhiratu khairun, akhirat itu lebih baik. Dari sisi mana? Dari banyak sisi, ya. Karena apa akhirat itu lebih baik? Karena gandengan akhirat itu khairum wa abqa, lebih baik dan akhirat itu kekal. Sedangkan dunia ini tidak kekal. Ia adalah alam fana, alam di mana akan ada akhirnya. Nah, setelah sama-sama mengaji, sama-sama mengkaji, sama-sama memahami, semoga disertai dengan hidayahnya Allah Subhanahu wa Ta'ala, tidak hanya faham, ya, tetapi paham yang membawa kepada keyakinan, ya. Paham yang membawa kepada keyakinan. Kita itu tidak siapa-siapa. Artinya jika Allah tak cipta, kita itu tidak ada. Kita juga tidak siapa-siapa. Jika Allah tak bagi rezeki, kita pun tak ada, tak punya apa. Kita ini bukan siapa-siapa. Jika Allah tak bagi sehat, kita pun tak dapat untuk mengaji seperti ini. Maka kalimah hauqalah, la haula wa la quwata illa billah, betul-betul meresap di hatinya orang-orang yang beriman. Ia tidak mudah untuk mengakui, tetapi ia mudah untuk mawas diri. Apa mawas diri? Muhasabah terhadap dirinya, mengakui kelemahan dirinya dan mengakui kekuatan dan kekuasaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bahkan kalau ia merasa punya kuasa, itu segera dipulangkan kepada Allah. Tangan boleh bergerak, dipulangkan pada Allah. Ya Allah, tangan ini tidak akan boleh bergerak, melainkan Engkau berikan kekuatan kepada tanganku untuk bergerak. Dan itu teraplikasi ataupun diterjemahkan dalam semua aspek kehidupan. Maka kalimah hauqalah ada hubungannya erat dengan orang dengan hati yang bertawakal. Karena hati yang bertawakal itu hati yang berserah. Saat ia melakukan sesuatu dan dapat melakukan sesuatu, ia tidak pandang dirinya, tapi ia pandang kuasanya Allah. Saat punya kesempatan, saat ada kesempatan untuk berbuat baik, juga dia tidak pandang dirinya mampu untuk berbuat baik, melainkan Allah yang memberikan kesempatan dan kekuatan untuk berbuat baik. Jika sudah seperti itu, apakah harus ditunda? Padahal yang memberi kesempatan adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Apakah harus ditunda? Padahal yang panggil adalah Allah. Adakah harus ditunda? Padahal ia mengaku mencintai dan taat patuh kepada Allah. Jadi muslimin muslimah rahimakumullah, kata hikmah yang sedang kita pelajari, saya simpulkan, ya, bahwa seseorang yang menunda amalnya padahal ada kesempatan baginya untuk beramal, itu adalah adanya kebodohan yang ada pada dirinya.
kebodohan-kebodohan di sini bukan berarti ia tidak sekolah, tapi kebodohan yang di sini adalah kebijaksanaan di dalam mengambil sikap, kebijaksanaan di dalam menyikapi keadaan, kebijaksanaan dalam membuat pilihan, kebijaksanaan dalam menentukan mana ya, yang dilakukan, yang harus dilakukan, yang harus didahulukan. Dan yang harus didahulukan atau dilakukan ini adalah di atas dasar pahamnya dan kenalnya ia dengan kehendak Allah Subhanahu wa Ta'ala melalui kesempatan yang diberikan oleh Allah kepadanya. Sebagai penutup, tuan-tuan dan puan-puan, sama barang tapi beda nilainya. Tuan-tuan, getah, kebetulan saya tak bawa ya. Getah itu kadang fungsi utamanya adalah untuk mengikat, beli TOKS diikat dengan getah umpamanya, ataupun beli barang ya, diperlukan untuk diikat dengan getah. Pada saat ia tidak diperlukan, itu terasa harganya murah. Tapi pada saat dia diperlukan, ini nilainya jadi mahal. Berarti sama barang, yaitu getah, ia terpandang bernilai dengan tidak bernilai adalah saat diperlukan. Begitulah juga amalan itu bernilai di sisi Allah saat ada kesempatan yang terus disambutnya. Tapi kalau menunda pada amal itu, pada kesempatan atau pada waktu yang dia rasa atau dia sangka lapang, nanti nilainya sudah berbeda. Walaupun pekerjaannya adalah sama. Demikian untuk pagi hari ini. Insya Allah yang akan datang kita akan teruskan lagi dengan kata mutiara yang berikutnya, yang ke-19, yaitu tetap bersangka baik dengan ketentuan dan kurniaan yang Allah Ta'ala berikan. Kita akhiri bersama dengan baca doa. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma salli wa sallim ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Allahumma rzuqna ilman nafi'an wa amalan sholihan wa rizqan halalan tayyiban wasi'an mubarakan. Allahumma tina binurika ilaika wa akimna bisidqi ubudiyati baina yadaika wa alimna min ilmikal mahzun wa sunna bisir bismikal masud. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Taqabbalallahu minkum inna wa minkum taqabbal ya karim. Hadanallahu wa iyyakum ajmain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.